Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuatlah rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yohanes Pembaptis memang dia istimewa. Mulai dari perkandungan sampai kelahiran, peristiwa sekitar perkandungan istimewa kelahiran menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah istimewa. Hidup dan peranannya berkaitan langsung dengan Tuhan Yesus. Dia sebagai utusan Allah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, Sang Mesias. Sebagaimana tadi Rasul Paulus merenungkan tentang Yohanes Pembaptis, di situ ditunjukkan peranan Santo Yohanes Pembaptis berkaitan langsung dengan Yesus, mempersiapkan suatu umat supaya mereka bertobat dan menjadi percaya kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, marilah kita meneladan
salah satu keutamaannya ya sebagai perintis pembuka jalan bagi Kristus. Ini yang hendaknya kita teladan ya dalam hidup kita. Hendaknya kita seperti para petani ya yang mempersiapkan lahan untuk ditanami benih. Demikian juga hendaknya kita dalam hidup kita juga bersikap demikian, mempersiapkan jalan Tuhan, mempersiapkan Kristus yang akan hadir kepada sesama kita. Maka hendaknya marilah kita senantiasa memberi kesaksian dalam hidup kita, dalam tindakan, dalam perkataan kita, supaya Tuhan membuka jalan bagi Tuhan untuk memberikan keselamatannya kepada sesama kita.